Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku tercinta? Semoga anak-anakku tercinta selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Sitkom ingin melanjutkan pelajaran kita mengenai perjuangan dakwah agama Islam bisa sampai kepada kita. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang hijrah Nabi Muhammad, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam memperjuangkan agama Islam. Namun sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan hati yang ikhlas dengan harapan semoga virus corona yang sedang melanda dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Al-Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja pada kompetensi dasar. Sama di sini ada 4 kompetensi dasar. Namun yang akan kami tekankan di sini adalah memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin, dan yang keempat menyajikan contoh strategi perjuangan dan kepribadian Al-Khulafaur Rasyidin. Nah, ini yang pertama kita akan mengetahui siapakah Khulafaur Rasyidin itu. Nah, ini sudah ada bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin ini sendiri merupakan sebutan bagi 4 sahabat Nabi Muhammad dan merupakan pemimpin pengganti setelah Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam. Yang pertama ini dari sebelah Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja kita pada yang pertama tentang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar terkenal seorang yang sangat bijak, tegas dan jujur sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Anak-anak harus tahu ya, mengapa Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq? Nah, di sini karena pada saat Nabi Muhammad sedang melakukan Isra Mi'raj. Nah, para kaumnya Nabi Muhammad itu diberitahu bahwa Nabi Muhammad sedang melakukan Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad telah diwahyukan oleh Allah untuk menegakkan agama Islam dengan menyempurnakan melalui sholat 5 waktu. Namun apa yang terjadi? Tidak ada orang yang percaya bahwa siapa yang bisa naik ke langit. Lalu dengan naik apa? Kok bisa 1 hari 1 malam sudah selesai sampai di sini? Nah, tidak ada yang percaya. Nah, tapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah dari sekian banyak orang, ataupun salah satu dari sekian banyak orang yang mempercayai adanya kejadian tersebut, dan dia selalu mengatakan kepada kaum-kaumnya bahwa itu benar. Maka disinilah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. Nah, lalu yang kedua di sini kita harus tahu ya, Khalifah Abu As-Siddiq itu adalah khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, lalu digantilah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dalam mengembangkan agama Islam itu melalui banyak sekali yang jelas permusuhan dari orang kafir Quraisy. Salah di antaranya di sini ada memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad melalui perang Riddah. Jadi di zaman dahulu ketika orang yang tidak mau menyeru agama Islam, mereka itu kebanyakan menyerang agama Islam, mengadakan perang. Dan disinilah benar-benar mereka nantinya akan mati mati syahid, mati tanpa, nanti ketika masuk surga tanpa ada hisaban. Lalu yang kedua jelas memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Tidak hanya sekarang, zaman dulu itu sudah banyak sekali orang-orang yang enggak mau membayar zakat, tidak mau melaksanakan sholat. Maka di sini dari sejak zaman Abu Bakar itu sudah ada orang-orang yang enggak mau membayar zakat. Maka di sini Abu Bakar memberikan beberapa hal tentang orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga apa? Memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Dari zamannya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat itu banyak sekali orang yang mengaku nabi, bahwa dia adalah pengganti Nabi Muhammad. Bahkan semasa Nabi Muhammad hidup juga ada. Dia bernama Abdullah. Abdullah ini adalah salah satu dari Bani Zaman ya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Lah di zaman Abu Bakar As-Siddiq inilah mereka yang mengaku nabi, mereka ditumpah darahkan. Nah, yang selanjutnya jelas memperluas wilayah sampai ke Syria dan Irak
dan memulai apa yang terakhir, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran oleh Zaid bin Sabit. Ingat sekali lagi bahwa zaman dulu kenapa ada perang, Bu? Kenapa gak dilarang? Nah, inilah dakwah Islam itu harus dengan perang. Nah, tapi beda ya, dakwah nanti Islam masuk Indonesia ada tata caranya sendiri. Nah, ini setelah terjadinya perang. Nah, setelah terjadinya perang itu kan banyak sekali ya para ulama sahabat Nabi yang gugur. Maka di sini Abu Bakar As-Siddiq memiliki planning apa? Mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran melalui Zaid bin Sabit sebagai penulisnya. Ya, sehingga sampai pada hari ini kita bisa membaca Al-Quran, bisa melihat Al-Quran itu karena jasanya dari masa program Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua adalah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar As-Siddiq itu wafat, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mengamanatkan bahwa dirinya itu ingin Umar bin Khattab yang menjadi khalifah kedua. Di sini jelas terjadi musyawarah karena banyak kandidat. Meskipun demikian, Umar bin Khattab ada beberapa orang yang tidak menyukai Umar bin Khattab karena apa? Dia adalah orang yang bengis, tegas, pemberani. Nah, di sini yang berani menumpah darahkan adalah Umar bin Khattab. Bahkan dahulu kala Umar bin Khattab itu bukan seorang muslim. Umar bin Khattab itu adalah orang yang selalu memerangi Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang muslim semua ditumpah darahkan oleh Umar bin Khattab. Sampai suatu ketika ia mendapati adik perempuannya itu tengah membaca Al-Quran, itu mengamuk hebat, bahkan adiknya itu dipukul sampai berdarah-darah. Nah, setelah mendengar berapa kalimat dalam Al-Quran tersebut, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Hatinya benar-benar terbuka. Ini merupakan salah satu jawaban dari Nabi Muhammad ketika berdoa kepada Allah. Karena sebelumnya Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah bahwa ya Allah, jika nanti ada suatu pemimpin, maka datanglah pemimpin orang yang pemberani dan berpengaruh. Nah, inilah siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berpengaruh, ditakuti para kaumnya. Sehingga ketika Umar bin Khattab masuk agama Islam, ya banyak membawa kaumnya untuk masuk agama Islam. Nah, namun setelah Umar bin Khattab masuk agama Islam yang dulunya benci dengan agama Islam, di sini Umar bin Khattab ya sudah menumpah darahkan orang-orang yang tidak mau beragama Islam. Karena keberanian dan ketegasan Umar bin Khattab ini, ia mendapatkan gelar Al-Faruq. Nah, adalah orang-orang yang pemberani. Namun meskipun demikian, Umar bin Khattab adalah seseorang khalifah yang sangat dermawan. Meskipun demikian, Umar bin Khattab itu adalah seorang yang dermawan. Kita bisa lihat sebagian contoh ketika zaman dulu Nabi Umar bin Khattab ketika malam hari itu semuanya orang pada tidur. Umar bin Khattab itu tidak tidur. Ia selalu mengelilingi kampungnya, dan salah satunya ia menemui orang anak dan ibunya yang tengah kelaparan, yang sedang menanak apa? Nah, sedang menanak hinaan kita itu adalah panci krakas. Nah, di dalam panci tersebut ternyata isinya adalah air dan batu. Ibu mengaku bahwa itu adalah nasi, sehingga anaknya tertidur dengan menahan lapar karena menunggu nasinya matang. Tapi ketika apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab, ketika dibuka isinya adalah batu dan kerikil dan air. Nah, sejak saat itu langsung Umar bin Khattab pulang ke rumah membawa gandum untuk diberikan kepada kaumnya. Itu adalah salah satu bukti bahwa meskipun demikian Umar bin Khattab itu memiliki hati yang lembut. Nah, selanjutnya di sini ada prestasi dari Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah salah seorang yang mendirikan beberapa departemen. Yang kedua, menertibkan pembayaran gaji, perluasan dakwah dan administrasi, mendirikan lembaga peradilan. Nah, di sini ada eksekutif, yudikatif, ternyata itu sudah ada di zamannya Umar bin Khattab. Yang selanjutnya mendirikan Baitul Mal, mencetak mata uang. Kita bisa melihat mata uang sekarang itu juga prestasinya siapa? Umar bin Khattab yang beragama apa? Islam. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah. Dan yang selanjutnya menetapkan penanggalan kalender tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu yang seperti apa, Bu? Surah Safar itu tahun Jawa ya, tahun Hijriahnya adalah Muharram, Ramadan, Sa'ban. Itu adalah yang menetapkan siapa? Umar bin Khattab. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut kepada Utsman bin Affan. Nah, ini kita lihat bareng-bareng ya. Ini karena nggak ada total poinnya, jadi tidak ada garis-garisnya, nggak apa-apa ya anak-anak. Yang pertama adalah Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang sangat baik hati dan dermawan terhadap orang muslim. Jadi ketika mau dicalonkan Utsman bin Affan itu orang sudah pada bingung, siapakah yang mau naik
tahta menjadi pengganti khalifah yang kedua. Nah, orang pada bingung karena Utsman bin Affan ini juga orang yang sangat tegas, nah tapi sangat dermawan.